tak pada mengang. Hei, Merajan membaca. Spanyol, Sekilas memang tak ada yang berbeda dari Dusun Prawira Negara di Desa Sokong, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun, minimnya kegemaran anak terhadap membaca buku menggerakkan hati Nursyida Syam untuk menggiatkan kegemaran anak membaca buku. Sosok Nursyida inilah yang akhirnya menjadi penggagas berdirinya Klub Baca Perempuan. Ida telah memulai memperjuangkan giat baca sejak 10 tahun silam. Halo, ini namanya siapa sayang? Eca, Eca kelas berapa? kelas 5. Kelas 5. Eca suka baca? Paling suka baca buku apa? Buku KKPK, KKPK tuh apa? kecil-kecil punya karya. Kecil-kecil punya karya. Kenapa suka baca buku KKPK? Karena ceritanya bagus. Ceritanya bagus, berarti gemar baca ya? Nah, itu tadi salah satu contoh anak di Dusun Prawira di Desa Sokong, tepatnya di Lombok bagian utara yang gemar sekali membaca. Karena di desa atau di dusun ini adalah salah satu desa contoh yang bagus sekali karena banyak sekali anak-anak harapan bangsa yang gemar membaca. Tentunya ada sosok di belakangnya penggagas bagaimana desa ini bisa terbentuk dengan sangat baiknya. Ini adalah salah satu penggagasnya, Bu Nursyida Syam ya? Ya, Ini saya panggilnya Ibu Ida aja ya? boleh. Bu Ida kenapa sih sampai akhirnya punya ide untuk menggagas bagaimana kampung literasi klub baca ini kemudian bisa berkembang? Ini ide awalnya seperti apa? Oke. Pada intinya saya suka membaca, sangat gemar membaca dari kecil dan apa ya? Saya ingin sekali masa lalu di mana saya susah mendapatkan buku, pernah diusir di sebuah toko buku Dulu pernah diusir di sebuah toko Iya, buku, iya. kenapa? Ya, karena tidak mampu beli buku ya, dan harus baca bukunya itu bolak-balik ke toko buku. Itu ada sebuah buku yang saya suka. Nah, pengalaman itu cukup pahit. Nah, saya nggak ingin anak-anak mengalami hal itu. Nah, itu yang kemudian bukan saya sendiri, tentu ini nggak mungkin terjadi kalau misalnya hanya seorang Nursyida Syam saja yang bergerak. Semua kawan-kawan di sini bergerak. Ya. Saya bersyukur bertemu dengan kawan-kawan yang kemudian kita Ini kawan-kawan yang membantu ya, juga betul, ya. yang bersepakat yuk kita Buat. wakafkan hidup kita di sini untuk ajak anak-anak, diri sendiri dan siapa saja untuk yuk mulai benahi hidup kita dengan gemar membaca. Dan untuk di kampung kami sendiri tahun ini memang kita sedang mencoba untuk mendesain bersama kawan-kawan remaja, masyarakat menjadi kampung literasi, kampung yang melek baca tulis lah. Awal-awalnya itu ada kesulitan nggak untuk masuk ke lingkungan desa ini sendiri untuk bagaimana mengenalkan buku sebagai ilmu pengetahuan? Oke. Kesulitan tentu ada ya banget karena bagaimanapun satu kita mostly Indonesia bisa dibilang kalau kata UNESCO dari 1.000 orang Indonesia 1 orang yang membaca. Itu menyedihkannya. Nah, Iya, masih kurang sekali ya. Betul. Di kami di Lombok Utara pun masih seperti itu, dan gerakan-gerakan yang mendorong orang untuk gemar membaca seperti ini tuh gerakan yang masih belum terlalu banyak yang melakukan, sehingga Perlu upaya keras ya. upaya keras untuk meyakinkan siapa saja bahwa ini gerakan bermanfaat untuk Indonesia, Lombok Utara ke depan. Nah, gerakan literasi ini kita berharap anak-anak tidak hanya sampai membaca, tidak hanya ke anak-anak, para ibu, kaum remaja, tidak hanya sampai membaca saja, tetapi juga sampai menulis kekayaan yang ada di kampung ini sendiri. Kalau untuk keseniannya sendiri bagaimana? Ini Oke, ada iya. Yang jelas di sini tuh ada beragam seni tradisi. Ada mulai dari permainan tradisional gangsingan itu masih terpelihara dengan baik.
ada Musik. musik gamelan dengan penari, ada yang bahkan rutin ini masuk ke hotel anak-anak kami. Oh, iya? Apa namanya, beberapa hotel mengontrak anak-anak untuk ya tidak mempekerjakan tetapi menyalurkan bakat sekaligus juga kemudian mengajarkan anak-anak untuk menari secara profesional. Tadi mulai dari anak-anak untuk menggemar membaca, ada klub baca, lalu kesenian juga ada, kemudian untuk ibu-ibu juga ada kerajinan tangan juga yang dibuat. Lalu untuk kedepannya harapan dari seorang Ibu Ida ini sebagai sosok yang kemudian merintis Kampung Literasi ini, harapan terbesar kedepannya akan seperti apa? Yang jelas harapan terbesar saya adalah melihat bagaimana kemudian kekayaan yang ada di Prawira benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di sini. Terus kemudian juga kalau menurut saya ini adalah mutiara yang benar-benar terpendam, yang orang harus melihat benar ke sini gitu. Orang mau belajar tentang perdamaian, tentang kita punya falsafah namanya mempolong merenten. Mempolong merenten itu istilahnya persaudaraan, karena kami di sini ada yang Hindu, ada yang Buddha, mayoritas memang Muslim, masjid dengan pura berdampingan gitu. Orang di luar sibuk berbicara tentang perdamaian, kami di sini mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang harus tahu itu gitu. Nah, itu yang kemudian ingin salah satu goal kita di Kampung Literasi ini terdepan, ini menjadi miniatur Indonesia yang sebenarnya. Luar biasa pastinya, dan kita berharap tidak hanya di Lombok Utara, Amin. namun virus-virus positif Amin. ini akan terus menyebar di wilayah-wilayah Amin. Indonesia Amin. pastinya. Nah, itu tadi perbincangan singkat kita bersama sosok Ibu Ida yang kemudian kita mengharapkan juga menjadi inspirasi tentunya bagi ibu-ibu dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tentunya. Adistila Rasati, Tim Liputan Kompas TV, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.